Mampus sih kata gue, sekarang banyak banget ya, puluhan mall di Jakarta sudah pakai musik AI untuk hindari royalti. Gimana ya bapak-bapak, ibu-ibu pencipta musik? Lu kagak bakalan dapet royalti apa-apa. Karena kami semua udah males pakai lagu kalian. Kalau misalnya nggak ada musik kalian juga nggak apa-apa. Karena AI sudah menggantikan dirimu. Dan sebenarnya kalau misalnya nggak ada AI pun, kita juga bisa pakai lagu-lagu western, kita juga bisa pakai lagu-lagu K-pop. Dan lagu-lagu K-pop mostly juga booming cuy. Dan akibatnya apa? Lagu-lagu kalian bakalan terkubur. Terus apa gunanya kalau misalnya lu mencipta lagu, tapi nggak ada yang dengerin lagu lu? Ya nikmatin aja hasil kerja kalian, dengerin aja tuh musik lu sendiri. Gak bakalan gue kasih royalti apa-apa ya. Gak bakalan gue kasih royalti apa-apa. Bodoh amat. Lu ada hak minta royalti, gue juga ada hak gue gak pengen dengerin lagu kalian, oke? LMKN tuh definisi asbun dihujat masyarakat, baru klarifikasi. Kemarin baru aja bikin statement kontroversi, kafe-kafe yang mau putar suara burung bakalan kena royalti. Ternyata ada yang lebih parah lagi. Yang putar lagu Indonesia Raya buat kebutuhan komersil harus bayar royalti juga. Kan rusak. Gue yakin banget penciptanya sendiri Bapak W.R. Supratman kalau denger ini, ya geleng-geleng kepala juga. Kok kelihatan banget BU-nya. Lagian kan bagus banget kalau misalnya makin banyak masyarakat Indonesia yang puterin lagu Indonesia Raya. Kalau misalnya disuruh bayar royalti, ya kali harus putar lagu kebangsaan Zimbabwe. Giliran masyarakat udah pada nyerang, baru klarifikasi. Makanya kalau bikin peraturan, bikin kebijakan, jangan asal bunyi. Pakai dulu otaknya buat mikir. Guys, ada peraturan baru yang cukup unik ya, bahwa ternyata memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya ada yang ngintip itu. Itu ternyata harus bayar pajak guys menurut LMKN, karena merupakan hak cipta dari W.R. Supratman. Apalagi sebentar lagi kemerdekaan kita nih. Waduh, ini kalau sampai Ibu Fatmawati juga tahu, bahkan mungkin mengibarkan bendera merah putih juga kena royalti karena beliau yang menciptakan. Nah, jadi kita ngibarin apa, nyanyi lagu apa pas kemerdekaan gitu. Di sisi lain, bendera One Piece nggak bayar royaltinya. Padahal itu juga hak cipta. Masa kita jadi banget ngibarin bendera One Piece? Tulis komen ya. Ketua LMKM mengingatkan, putar suara burung pun akan kena royalti. Salam APBN, APB positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kata gue ini udah mulai keluar kemana-mana ini kata gue ini ya, kayak dengar suara burung aja bayar royalti. Maksud gue begini, aduh, burung itu, gimana gue ngomongnya? Suara burung itu siapa yang punya? Suara burung itu siapa yang punya? Misalkan suara burung dijadiin instrumental gitu ya kan? Suara burung dijadiin remix lagu atau suara burung dimasukkan ke dalam lagu gitu. Suara burung itu siapa yang punya? Burung itu sendiri kan? Maksud gue gini, itu burung tahu nggak dia dapat royalti? Mau itu lagu bahasa Inggris, lagu bahasa India, lagu bahasa Indonesia, lagu Papua, lagu Aceh, lagu Minang, atau instrumentalnya sekalipun itu karya musik. Kalau misalnya memutar lagu rekaman suara burung atau suara apapun, kan ada produser fonogram yang mempunyai hak terhadap rekaman tersebut. Mungkin maksudnya Bapak nih suara burung nih kayak misalkan ada burung lagi berkicau terus saya rekam gitu, terus saya jadikan instrumental. Berarti itu kepemilikan lagunya milik saya gitu ya Pak ya. Cuma maksudnya gini, itu burung tahu nggak kalau harus dapat royalti? Terus bagaimana cara saya untuk menyampaikan royalti tersebut kepada burung yang saya rekam itu gitu. Tapi maksud saya enggak, bukan itu poinnya. Gimana ya maksudnya kayak aduh, gimana sih gue ngejelasinnya? Ya, puter aja tuh janji kampanye, puter janji kampanye biar ingat. Tapi nggak bisa. Suara kampanye itu kan punya kepemilikan. Kampanyenya Pak Prabowo, kampanyenya Caimin, kampanyenya Anies Baswedan, kampanyenya siapapun itu kepemilikan. Nggak bisa nanti kena royalti. Maksud saya emang harus sampai sebegininya ya Pak mengenai royalti per musik-musikan, harus sampai segala suara burung gitu, kayak suara petir, suara geluduk, suara hujan gitu Pak. Kayak maksud saya kayak agak nggak masuk akal ya. Kayaknya masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harusnya bisa Bapak urusi gitu loh sebagai LMKN ini. Suara kentut aja dah, suara kentut. Tapi nggak bisa juga. Kentut itu memiliki kepemilikan gitu. Misalkan gue yang kentut, suara gue diputar nih di kafe mana gitu ya kan. Suara gue diputar nih di S-Box gitu ya kan. Nggak bisa nih, ini harus kena royalti karena ini suara kentut gue yang diputar. Begitu. Pasang morotal Al-Quran aja gimana nih? Morotal Al-Quran kena royalti juga kagak itu? Suara ajan. Tapi kan kalau yang ngajanin itu kan ada suaranya gitu. Misalkan gue yang ajan gitu ya kan. Terus diputer nih di restoran atau di kafe. Lah harusnya gue kena royalti dong. Harusnya gue dapet dong tuh royalti karena suara ajan gue diputer. Begitu. Ya gue nggak ngerti pola pikirnya bagaimana. Maksud gue kayak maksud gue balik lagi, gue nggak ngerti cara ngejelasinnya gimana. Maksud gue sampai suara burungnya disebut gitu. Maksud gua, burung Bapak aja saya setel gimana Pak? Kali aja Bapak punya burung Bapak aja saya setel, saya puter burung Bapak ya kan?
pertanyaan saya lagi nih sebagai orang awam nih ya, pertanyaan gue sebagai orang awam, kenapa royalti harus dibayarkan ke LMKN? Kenapa tidak langsung dibayarkan kepada pencipta lagunya? Kan waktu membuat lagu tersebut, waktu membuat instrumen tersebut, pasti sudah mendapatkan surat izin, sudah membayar perizinan, sudah membayar label, membayar ini, membayar itu gitu kan. Kenapa harus membayarkan royalti kepada LMKN? Bukan kepada penciptanya atau ke pemiliknya? Balik lagi, gua awam loh, saya awam, saya bertanya. Berarti kalau upacara jangan putar lagu Indonesia Raya, penciptanya sudah almarhum. Sekalipun sudah almarhum, tapi lagu itu tetap diputar, apakah royalti yang didapatkan itu tetap diberikan kepada keluarganya secara turun-temurun kah? Mungkin kalau lagu yang kena copyright oke lah, tapi kan ada lagu yang tidak kena copyright. Sebetulnya pernyataan Bapak itu nggak ada yang salah Pak. Betul, setiap instrumen, setiap musik itu ada produsernya dan segala macam. Betul Pak, tapi kalau burung produsernya siapa Pak? Tapi menurut gue ya jangan khawatir guys, karena di luar sana masih banyak kok pemusik-pemusik atau label musik atau siapapun itu yang memperbolehkan kita untuk memutar lagunya tanpa royalti. Karena pemikiran gue pribadi adalah, ngapain lu bikin musik yang untuk didengarkan, tapi ketika diperdengarkan harus bayar royalti. Misalkan gue punya kafe, gue muter lagunya Ariel Noah, atau gue muter lagunya Ahmad Dhani, atau gue muter lagunya Ungu, Peter Pan, apapun itulah ya. Terus gue sebagai pemilik kafe harus membayarkan royalti kepada LMKN gitu. Lah, tapi kan fungsi dari lagu itu sendiri untuk diputar dan diperdengarkan kepada orang banyak. Misalkan gue pemilik kafe, gue sudah berlangganan Spotify Premium, berarti kan gue udah bayar. Lalu lagu-lagu yang gue putarkan, yang gue putarin dari Spotify Premium gue itu harus kena royalti LMKN juga. Nah kalau kena royalti juga ngapain saya premiumin Spotify? Udah deh, paling bener gue ngerekam suara gue sendiri, gue dengerin sendiri. Jadi kalau gue punya kafe, gue nyanyi sendiri, gue putar sendiri di kafe gue. Udah, gak usah pakai royalti, kan gue yang nyanyi. Para user ini adalah pasar industri musik yang sesungguhnya. Tanpa pengguna, sebuah lagu dan musik sebagus apapun menjadi relatif tak memiliki arti karena tak ada yang membeli dan menggunakan. Mereka menggunakan membuat musik bisa dinikmati di berbagai ruang sosial, tetapi juga sekaligus menjadi agen iklan tanpa perlu disuruh. Menjadi kekhawatiran saya ketika orang menganggap lagu itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai barang yang nggak berani disentuh, sampai menyanyikan di rumah aja nggak berani. Jadi ada orang ulang tahun, panggil organ tunggal, nyanyi, takut dia. Wah nanti abis nyanyi-nyanyi di rumah ini katanya kita didatangin. Nggak ada cerita itu. Karena undang-undang ini mengatakan sepanjang tidak komersial nggak ada itu. Justru orang yang menyanyikan di rumah, ya ada ulang tahun, ada organ. Dia adalah agen iklan yang nggak disuruh. Mempopulerkan lagu yang kita punya. Kok yang begitu harus kita otak-atik, kita takut-takuti. Jadi undang-undang ini justru mendorong, ayo nyanyikan lagu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau lagu itu kemudian digunakan untuk mendatangkan orang secara komersial, baik konser, baik apapun, maka tolong bayar ke LMK. Itu aja.